Rolling, kamera. Udah siap ya? Siap. Rolling, kamera. Action! Oke. Nah, apa itu? Berjumpa lagi bersama saya Sandy Wijaya dalam acara podcast Sandy yang bertema bincang-bincang sharing asik, dan insya Allah nanti bakal membahas mengenai keseharian, kehidupan seharian daripada kawan-kawan yang ada di depan Sandy ini, mengenai dunia ojek onlinean, apa-apa aja yang sudah dialami oleh mereka di depan ini. Di sini Sandy mau membuka acara ini dengan berjumpa lagi bersama saya Sandy Wijaya dalam acara bincang-bincang sharing asik, yaitu bersama dengan kawan-kawan Sandy dari dunia perojek onlinean yang Sandy jumpai dan sudah menemani Sandy hari-hari ketika Sandy lagi galau, lagi sendiri, lagi nggak tahu ngapain. Yaitu ada mereka ini. Oke, satu persatu Sandy bakalan tanyain. Boleh perkenalan dulu ya? Siapa namanya? Nama saya Husni. Husni. Baju dari komunitas. Oke, nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Satu persatu. Husni dari komunitas Top. Komunitas Top. Ya. Itu komunitas Top itu apa? Membahas apa itu? Kumpulan apa itu? Kumpulan tentang perojolan. Perojolan. Ya. Itu namanya komunitas Top. Ada komunitas Top. Bagi komunitas Top ada salah satu di antara kalian anggotanya, yaitu ada di sini, yaitu yang bernama Husni. Ya. Oke. Dari mana? Palembang. Dari Palembang. Oke. Ini ganti sebelahnya. Oke, nama saya nama nama saya Roris. Saya dari komunitas GGM Palembang. Asal saya dari Palembang. Tinggal saya di Palembang dan saya sudah bergabung ojek sudah lama, sekitar 2018. Oke. Saya siapa namanya? Jackson Fatirkan. Ya. Saya telah bergabung bersama driver online Palembang ini sejak 2016-an kurang lebih. Ikut Gojek pertama kali. Habis itu berkembanglah driver-driver, akun-akun yang lain. Saya masukin semua. Udah. Oke, asal dari Palembang, Bang. Oke, siap. Ini satunya lagi siapa namanya? Nama saya Andre, Bang. Dari komunitas Kobar Bliton Palembang. Asal dari Palembang. Di dunia perojolan udah dari tahun 2014 akhir. Dari 6 bulan Grab di Palembang. Oke. Saya mau tanya mengenai dunia perojekan ini, itu bagaimana ya di dunia salam aspal ya. Itu bagaimana itu, maksudnya siapa nih yang mau jawab keseharian di panas terik matahari, di saat kala hujan itu bagaimana, di saat dikala lagi sepi orderan, atau kalau seandainya lagi deras orderan itu bagaimana, terus penghasilannya bisa nggak dalam satu hari itu mencukupi untuk kebutuhan hari-hari di rumah. Oh ya, ngomong-ngomong BTW, udah rumah tangga? Sudah rumah tangga? Alhamdulillah sudah. Udah rumah tangga? Udah rumah tangga? Wah. Kalah guys. semuanya udah berkeluarga semua. Nah, itu bagaimana bisa mencukupi hari-hari kalian, apalagi kalian yang udah berkeluarga itu gimana? Siapa yang mau jawab? Dari saya ya. Ya, coba, Pak. Silakan, ini tadi Pak Roris ya. Oke, siap. Kalau dari saya itu untuk ngojek itu sebenarnya tidak untuk lebih, tapi untuk cukup. Untuk cukup itu ya untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan pendapatan maksimum. Untuk pendapatan maksimum mungkin 150.000 itu udah cukup. Bahkan kalau minim itu bisa sampai 90.000 saja, nggak bisa lebih. Gitu. Orderan itu paling banyak itu mungkin ditembak rata 8 order per hari. Gitu. Biar untuk cukup dapur mengepul.
Itu suka ada yang di bawah dapat 8 yang ini. Oh, kalau Yang untuk penumpang ya? pendapatan order sih Suka- tergantung misalkan kita keadaan. Kalau misalkan hujan kan nggak mungkin kan kita ngojek kan. Jadi kemungkinan ya kebanyakan order kan kadang 3, kadang 5 kan itu minimal 8 order itu khusus untuk dapur. Oh gitu. Pendapatan sih kemungkinan kalau misalnya keadaan kendaraan lagi susah, pendapatan lagi susah ya minimal ya harus 3. Harus 3 ya. Oke. Udah? Udah. Yang lain ada yang mau jawab pertanyaan yang saya sampaikan yang barusan? Mungkin Bapak Usni? Apa aja yang sudah di... Perkenalkan, nama saya Husni, saya ngojek dari tahun 2020. Namun sistem Gojek ini kan kan menurut sistem Gojek ini harus konsisten dalam ngojek kan dari pagi misal sampai sore. Nah itu tergantung dari sistem on beat dan off beatnya. Kalau kita rutin, insya Allah rezeki itu akan ada kan. Gitu. Nah kalau untuk pendapatan sehari bisa kadang 15, 20 tergantung dengan rutinitas ngojek. Kadang bisa mencapai 180, 200 kayak gitu. Berapa kalau mau sambil ngerokok? Nah kalau untuk kebutuhan sehari-hari cukup lah untuk keadaan kita sendiri atau keluarga atau istri atau anak kan. Nah kalau untuk kalau pendapatan lebih mungkin belum kayak gitu. Tapi untuk perseharian jadilah untuk sebulan kayak gitu. Mungkin udah cukup semua apa masih ada butuh seserannya? Ada pekerjaan sampingan nggak? Kalau untuk sekarang belum ada untuk pekerjaan samping, masih fokus Belum ada ya? ngojek. Masih fokus ngojek. Oke. Yang lain? Ada yang mau jawab? Saya Jason, mungkin kurang lebih sama pertanyaannya, jawabannya kayak Bang Roris sama Pak Husni. Pendapatan driver online ini mungkin itu di tahun-tahun 2014 sampai sebelum Covid itu sampai 2018-an, 19-an. Covid tahun 2000 dulu ya, Bang? Iya. Soalnya itu mungkin masih dapat ya, Bang, 300 bersih-bersihnya itu. Bawa pulang uang 250.000 satu hari, Bang. Iya. Lumayan sih. Tapi untuk di tahun sekarang mulainya hancurnya di waktu Covid kan. Di 2020 awal dapatnya itu mulai sampai hari ini nggak stabil, Bang. Apalagi di 2024 ini kan. Kebanyakannya ya pendapatannya driver makin banyak. Kita juga cari uang susah, yang biasanya ngorder juga dapatnya jadi penumpang, yang biasa jadi penumpang ikut juga jadi driver sekarang ini. Emang pendapatannya makin sulit, Bang. Makin sulit. Itu kenapa? Makin sulit. Kenapa? Ya karena perekonomian kita ini kan emang sulit, Bang, sekarang. Cari kerjaan susah. Ya anak-anak sekolah yang tamat bukannya cari kerjaan lain ya jadi driver. Ujungnya pasti jadi driver. Pendapatan paling banter dapatnya 150 bersih. Itu juga keluarnya 12 jam, Bang. Mungkin bisa lebih. Oh gitu. Iya. Ini driver ini kan pekerjaan tetap. Biasanya kan ada pekerjaan utama, tapi driver ini pekerjaan sampingan. Ada pekerjaan lain selain driver? Kalau untuk sekarang nggak ada sih, Bang. Fokus di driver doang. Ya, karena cari kerjaan yang emang benar-benar gajinya manusiawiin itu sulit, Bang. Sekarang nyari kerjaan yang buat ngidupin anak istri di rumah itu susah, Bang. Jadi kita harus tergantungan sama gaji harian ini ya, driver online kan, buat makan sehari-hari. Oke. Itu kadang cukup, kadang enggak. Banyak kan enggak cukupnya. Iya. Udah, kenapa nggak cari kerjaan sampingan aja? Kenapa? Itu pertanyaannya, Bang. Sulit kerja sampingan kan sulit sekarang ini. Bisa kita dapat kerja sampingan ya gajinya nggak sesuai kan. Sudah itu kemakan dengan kita nggak bakal bisa jadi ojol lagi kan. Kalau kita kerja sampingan waktunya susah diatur, Bang. Ya, kalau kita fokus kerja sampingan ya pasti uangnya kan nggak cukup yang gaji bulanan. Mau kita jadi ojol ya harus nambah jam lagi ya, otomatis yang di rumah juga nggak ada waktu buat kita. Untuk orang rumah nggak ada waktu kan, Bang. Oke. Iya. Siap. Udah itu aja, Bang. Oke.
Mau jawab atau kalau nggak tahu mau pertanyaan selanjutnya? Ya, kalau saya sehari-harinya di rumah sakit, Bang. Ojol ini udah Kerja apaan? Rumah sakit. Rumah sakit ngurusin pasien, Bang. Oh gitu, ya ya. Pasien-pasien sakit kita urusin demi dapat gaji bulanan. Iya. Ya, untuk ojol ini udah 2 tahun saya vakum. Semenjak COVID, saya ngurusin pasien COVID itu. Tuh untuk ojol sekarang ini miris sekali pendapatannya. Mungkin banyak driver-driver yang udah ngeluh kan. Ngeluh pendapatannya di bawah 200, biasa pendapatan 300 sehari gitu kan. Saya tuh pernah ngalong aja pendapatan bersihnya 250.000. Iya. Ngalong. Ya. Itu ngalong pas Ramadan. Itu rezeki benar-benar ngalir itu pas ngalong. Nah ini ya bagi yang berkecimpung di dunia ojekan ini di luar sana, buat kalian semua ya, ini kalau misalkan ini banyak yang komentar kurang atau bagaimana, itu ya mohon diperhatikan betul, kalau bisa dikasih solusi bagaimana agar supaya bisa orderannya lancar, agar supaya bisa ya itu mungkin tergantung sinyal atau tergantung dari orderannya, matchnya ya, atau lokasinya ya, lokasi yang konsistennya itu ya, siapa yang keluar pagi on beat. Oh gitu. Mungkin poinnya ialah ya itu aja, kalau misalkan di dunia pengojekan ini bagaimana supaya orderannya lancar, seperti saya dibilang tadi ya, itu aja, supaya ini kita cari solusinya bersama. Bagaimana dari pihak pemerintahan juga itu bagaimana tolong diperhatiin ya, bagaimana agar supaya ojol ini memang benar-benar difasilitasi dan tidak seperti yang awal-awal lah, seperti awal-awal kan enak lancar ya kan. Ya itu namanya pekerjaan ya, ada yang pasang surutnya ya, suka ada yang ya rezeki lagi lancar ya, lagi turun ya. Oke. Untuk dunia pekerjaan itu, kalau misalkan lagi di jalan ada misalkan tiba-tiba dapat orderan, kemudian hujan turun, itu biasanya bagaimana? Di cancel atau terus aja, atau minta pendapat penumpangnya atau gimana? Biasanya siapa yang mau jawab? Atau misalkan ada kejadian apa tuh, misalkan lagi di tengah jalan dapat ya kan, apa langsung diambil atau gimana? Itu bagaimana itu? Ya kan kalau dia pengojekan ya begitu ya kan, atau ditinggalin aja tuh, diabaikan. Pada saat itu kondisi lagi hujan deras, lagi hujan derasnya, itu bagaimana? Mungkin itu trouble kan dari di luar kan. Nah mungkin kita harus cek dulu dengan customer itu. Apa dia minta untuk stop atau tunggu kan, tahu kan. Tapi kalau dia masih mau jalan ya nggak bisa juga. Jadi kita tunggu dulu sampai hujan itu sudah reda kayak gitu. Sering minta pendapat penumpang juga, bagaimana mau ditunggu atau sering juga? Iya sering lewat ini. Oke. Ya. Mungkin ya untuk pembahasan ojek ini terakhir ada yang mau disampaikan enggak? Terakhir ya, kata-kata terakhir ya. Mungkin kita nggak usah terlalu panjang lebar videonya ya. Mungkin terakhir ya. Ada nggak mau disampaikan kira-kira apa keluh kesah yang kira-kira yang minta solusi apa, atau keluh kesahnya apa, minta solusi apa di pemerintahan kita, atau atau minta apa ya, yang pengojekan ini seluruhnya itu bisa mendengar apa? Ada nggak yang mau unek-unek keresahan selama lagi ini apa kok gini terus sih, kok gini terus, bosen ojek gini, ada nggak kayak gitu rasa bosen atau apa? Terakhir kita singkat aja, ada nggak? Oke, harapan kami yang dari driver ya itu kan nggak harus lebih sih pendapatan, tapi minimal order itu kalau mau disamaratakan ya bisa disamaratakan, karena kan sesuai pendapatan itu kadang berbeda.
misalkan kita keluar pagi tuh sampai ke malam itu Oh iya. pendapatan Oke, siap. minimal. Baru mau makan ini. Makasih ya. Oke. Ini punya siapa ini? Ya, enggak apa-apa, tunggu saja. Ya, Ya. Ini punya siapa ini? terima kasih. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini siapa ini? Oke, sambil dimakan ya. Apa itu? Oke. Oke. Oh, banyak sekali ini. Wah, Makasih terima kasih. Wah, mewah sekali ini. Aduh. Nah, ini. Oke. Enggak. Yorson. Enggak sih, Bi. Oke. Mbak. Si Mbak, nomor WA-nya Mbak, tinggalin. Ayo diaturin ya, diaturin. Oh, ini siapa ini? Pak Sandy. Diaturin. Ya. Oke. Sudah Kak. Ayo diaturin. Oke. Ayo. Terima kasih. Oke. Oke. Udah 15-an menit ya. Yuk lanjut next. Udah 15-an menit, lanjut. Kalau mau itu ngerokok nggak apa-apa. Harapan kami besarnya itu disamaratakan. Ya, Misalkan on beat-nya itu kita 12 jam ataupun minimal 8 jam, itu yang driver yang lain yang 8 jam on beat-nya itu harus sama kan. Jadi nggak mungkin kan satu orang bisa mendapatkan 200.000 sedangkan on beat-nya yang lain 8 jam itu. Ya, ini silakan. Jadi kan nggak adil kan. Padahal on beat-nya itu sama kan. Sama-sama 8 jam, sama-sama 12 jam, bahkan sampai ketiduran tuh. Iya. Sebenarnya harapan ini kan udah masuk transportasi umum tuh. Iya. Bukan online lagi. Karena orang-orang sudah tergantung, dan juga angkutan umum kan sudah nggak ada, ya terpaksa kan transportasi online itu harus disamaratakan, pendapatan juga harus disamaratakan kan. Walaupun sekarang PPN naik kan, jadi yang 12% itu ya. Iya, oke. disamaratakan kan, nggak harus banyak, tapi harus sama untuk pemerintahan. Nggak tahu kalau yang lain kan, misalnya Ada nggak lain yang mau ini kata-kata terakhirnya ya? Dari Bang Kata-kata terakhir sebelum kita santap ya. Ketika kita santap ini. Pak, pesan terakhir saya, kan saya mau meninggal. Tapi pesannya ya harus kasih kepastian payung hukum lah untuk driver. Ya. Biar suatu saat nanti kan kita ngadepin customer yang ada ya yang tanda kutip dia kayak nganggap driver itu babu lah, yang kayak di trouble hari hujan, trouble motor rusak gitu kan. Iya. Biar ada perlindungan untuk driver. Ya itu aja dari saya. Yang lain ada? Cukup Bang. Ada. Oke ya. Ya ini saja ya podcast dari saya Sandy Wijaya bersama ini driver Husni, driver Loris, driver Jul, driver Andre ya. Itu terima kasih sudah datang dan hadir di podcast Sandy Wijaya, bincang-bincang sharing asik bersama Sandy Wijaya ini ya. Ya begitulah, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah, yang tadi didengar oleh kawan-kawan ojol yang lain, dan kita cari solusinya sama-sama. Oke? Mungkin dari Sandy ini saja podcast dari Sandy. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini, dadah.